Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada sesi yang kedua, masih dalam judul yang sama, Manhaj Asabiyah Buta, kaum mufarriqah dan para muqallidnya. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada akhir sesi yang pertama bahwa bila seorang telah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatik dan taklid buta, penyakit itu akan membuat orang tersebut tidak mampu untuk melihat al-haq dari al-batil. Semua hujjah, burhan yang disampaikan kepadanya sedikit pun tidak akan bermanfaat. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal tegaskan dalam satu ayat yang mulia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini menegaskan, apakah engkau tidak melihat, wahai Nabi, orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang dia sembah? Bagaimana itu bentuknya? Menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan. Maksudnya adalah tidaklah dia menginginkan suatu perkara, tidaklah hawa nafsunya menggiringnya kepada suatu perkara, kecuali dia akan memperturutkan hawa nafsu itu, kecuali dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ini yang dimaksud seseorang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang dia sembah. Maka orang yang demikian itu, wa adallahu Allahu ala ilm, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesatkannya di atas ilmu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesatkannya setelah ilmu itu sampai kepadanya, setelah tegak hujjah sampai kepadanya. Nah, dan Allah Azza wa Jalla akan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah Azza wa Jalla akan menutup pendengaran dan hatinya, sehingga dia tidak akan mampu lagi untuk mendengar semua mau'izah, semua nasihat, teguran, hujjah
dan dalil yang disampaikan kepadanya, dia tidak akan mampu untuk mendengarkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun akan menutup hatinya sehingga tidak akan mampu untuk memikirkan kebenaran tersebut. Buntu akalnya. Naam. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada penglihatan dan pandangannya penutup sehingga tidak mampu melihat hujjah-hujjah dan dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka faman yahdihi min ba'dillah, maka orang yang seperti ini kondisinya, siapa lagi yang akan mampu memberikan hidayah kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya? Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mau memikirkannya? Kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ya, kondisi dan keadaan orang-orang yang telah berta'assub buta dengan tanpa hujjah dan dalil. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, bila ada yang bertanya apa yang menyebabkan para muqallid, kaum mufarriqah, asatidzah jumhur terjangkiti penyakit yang berbahaya ini sehingga membebek fanatis buta kepada kaum mufarriqah tersebut dengan tanpa hujjah dan dalil, itu semua ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah disebabkan diantaranya adalah karena sikap masa bodoh, ya, acuh tidak acuh dalam perkara fitnah, tidak mau mempelajari fitnah yang sedang terjadi setelah turunnya bimbingan para ulama, sehingga karena masa bodoh tadi itu ya, membuat dia jahil dari hakikat fitnah yang sesungguhnya ya. Ketika jahil terhadap hakikat fitnah, maka itu semua akan menjerumuskan mereka kepada kubangan-kubangan ta'assub buta ya. Terkhusus setelah turunnya bimbingan ulama, maka fitnah itu harus dipelajari, wajib dipelajari untuk membentengi diri kita melalui bimbingan para ulama tersebut dari kebatilan, dan agar terang di hadapan kita mana al-haq dan mana al-batil. Karena seorang yang jahil terhadap suatu perkara, maka dia akan melakukan perkara itu, dia akan terjatuh pada perkara itu. Nah, maka ini menjadi bantahan bagi mereka-mereka yang menebar syubhat dalam setiap fitnah dengan alasan jangan sibukkan diri dengan fitnah, sibukkan dengan perkara yang lebih bermanfaat, belajar dan belajar. Apa yang bermanfaat kalau kemudian menjerumuskan kamu kepada kesesatan dan penyimpangan? La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini diantara sebabnya. Atau diantara sebabnya, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak adanya sikap insaf, adil di dalam menilai ya. Tidak adanya sikap insaf. Semua berita yang datang dari satu pihak ditelan mentah-mentah ya. Sumbernya dari satu pihak saja. Tidak insaf dalam mempelajari fitnah tersebut, melihat, membandingkan, memperhatikan di antara kedua belah pihak mana yang berada di atas hujjah dan dalil dan mana yang kosong dari hujjah dan dalil. Dengan satu garis atas, hujjah dan dalil yang dibenarkan di sisi para ulama. Ini sering kita sampaikan, sering kita ulang-ulangi di hadapan para ikhwanuna sekalian, agar kita bisa mengerti siapa sungguhnya yang berhak menghukumi setiap fitnah ini. Karena perkara itu telah sampai kepada ulama, dan mereka yang terlebih dahulu menyampaikannya kepada ulama. Namun ketika turun bimbingan ulama, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, akhirnya fatwa itu pun ditinggalkan
La haula wala quwwata illa billah. Naam, dan lebih parah lagi ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat dan kita saksikan kebanyakan para muqallid kaum mufarriqah asatidah jumhur mengkonsumsi berita untuk menilai, mempelajari fitnah ini dari sumber channel-channel majhul, qanah majhulah, yang secara asalnya tidak boleh dan haram hukumnya diterima dan dipercaya, dibenarkan berita tersebut. Karena kamu mengambil berita dari sesuatu yang majhulah, yang tidak ada asal usulnya. Nah, kemudian kamu sebarkan, ya, itu bentuk dari menyebarkan fahisyah, kedustaan dan kekejian. Karena asal berita, sumber berita yang kamu ambil adalah sesuatu yang majhul. Ya, secara asal hukum menerimanya sakit beritanya, tidak dapat diterima meskipun berusaha menyampaikan berita itu dengan sekian bukti-bukti yang meyakinkan, dengan fakta-fakta yang mungkin tidak akan mungkin dapat terbantah, ya. Meskipun demikian, meskipun ada sekian dan 1000 dalil dan hujjah yang seakan-akan itu merupakan dalil, namun ketika sumbernya dari suatu yang majhul, maka hukum asalnya tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itulah para ulama mentahdzir, para pengampu channel-channel majhul yang memiliki tangan-tangan kotor dalam fitnah ini, untuk kemudian memperkeruh fitnah menjadi bara api yang membakar setiap orang-orang yang terfitnah dengan fitnah tersebut. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, bila kita cermati dengan seksama, sesungguhnya kaum mufarriqah mereka memiliki pihak-pihak yang menghusung, ya, memiliki para penghusung yang berupaya menggiring para muqallidnya, ya, dengan syubhat-syubhat yang mereka hembuskan untuk menjerat para muqallid tersebut yang notabene minim ilmu dan akal untuk berta'assub dengan mereka. Mulailah, ya, digembar-gemborkan keutamaan asatidah jumhur, ya. Sebagian mengatakan asatidah jumhur adalah orang-orang berilmu lagi bertakwa, orang-orang yang memiliki juhud dalam dakwah. Nah, yang lain mengatakan tidak mungkin asatidah jumhur, mereka semuanya bersepakat untuk melakukan perpecahan ini, ya. Nah, sebagian lagi mengatakan asatidah dalam setiap fitnah adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran dan al-haq. Nah, dalam setiap fitnah disebutkan, direntet fitnah dari dulu, ya, mulai dari fitnah Laskar Jihad, fitnah Ja'far, fitnah MLM, datang lagi fitnah Roja, fitnah Dhul Akmal, fitnah Askari yang di luar negeri, fitnahnya Ibnu Hadi, Al-Imam, Hajuri sebelumnya, Ibnu Hadi yang terakhir. Setiap fitnah asatidah berada di atas al-haq. Ya miskin, ya hadza, sungguh apa yang antum sebutkan ini merupakan syubhat, mengkaburkan hakikat yang sebenarnya. Siapa kalau mau jujur berbicara, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dari setiap fitnah-fitnah yang kita sebutkan tadi dan yang belum kita sebutkan, siapa orang yang paling terdepan membantah mereka? Siapa? Jawab dengan jujur. Sekian majalis beliau lakukan untuk menjelaskan kepada umat, mentahdir umat dari bahaya penyimpangan pemikiran dan kesesatan mereka. Siapa yang memiliki kitab yang berjudul mereka adalah teroris, ya, sampai mendapatkan ancaman pembunuhan, dikafirkan, beliau itu siapa? Nah,
Maka jangan kemudian mengesankan asatidah berada di atas al-haq, ya, melupakan kebaikan orang yang memang pantas untuk mendapatkan kebaikan itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, wala tansabul fadl bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan, ihsan, keutamaan orang yang pantas mendapatkannya di antara kalian, ya. Karena hanya mereka jumlah lebih banyak, dielu-elukan, dibesar-besarkan dalam setiap fitnah, berada di atas al-haq, di atas al-haq. Lupa ente. Nah, ya. La haula wala quwwata illa billah. Siapa? Jujur saja, katakan Ustaz Luqman hafizahullah, yang tampil dalam setiap fitnah, bahkan menyelamatkan sebagian asatidzah jumhur. Perhatikan ketika fitnah Ja'far, ada 2 orang asatidzah jumhur, kibar asatidzah jumhur, yang telat untuk bersikap terhadap Ja'far, ya, dalam keadaan telah turun bimbingan para ulama. Siapa kira-kira yang menyelamatkan mereka? Ba'dallah, ya. Atas usaha siapa? Jawab sendiri dengan jujur. Nah, sehingga jangan kemudian dikesankan semua fitnah asatidzah berada di atas kebenaran. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Sebagian lagi mengatakan asatidzah lebih mengerti hakikat fitnah ini daripada kita. Sudahlah, tak usah sibuk-sibuk belajar saja. Nah, apa yang kamu ketahui dari fitnah ini? Nah, apa yang kamu ketahui juga sama seperti apa yang kita ketahui, bahwa telah turun bimbingan ulama bahwa fitnah ini, ya, bahwa hujah-hujah asatidzah jumhur tidak mampu untuk menyebabkan fitnah tersebut, untuk mentahdzir Ustaz Luqman hafizahullah dan yang bersamanya. Tidak ada hujah sedikit pun. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan ya ini biasa dalam setiap fitnah, ini biasa terjadi. Keghuluan pun tidak malu-malu dilakukan di tengah-tengah salafiyin, ya, yang sudah lama mengenal manhaj ini, yang sudah lama berjalan di atas manhajus salaf. Keghuluan yang luar biasa yang ditertawakan oleh orang-orang yang minim ilmunya. Orang yang minim ilmunya sekalipun akan menertawakan perkara yang dilakukan tersebut. Ya, untuk mengesankan asatidzah ini adalah orang-orang yang berada di atas al-haq. Ya, sehingga berani kemudian untuk mentakwil hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sebahagian mereka di antara asatidzah jumhur mentakwil hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, kurang tambah lagi yadullah ma'al jamaah, kurang tambah lagi al barakah ma'akabirikum, yang semua maknanya ini dibawakan pada asatidzah jumhur. La haula wala quwwata illa billah. Ini enggak ada lagi kejahilan setelah ini, ya. Na'am, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Maksudnya asatidzah jumhur. Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama jamaah. Jamaah maksudnya asatidzah jumhur. Al barakah ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama akabirikum, asatidzah jumhur, ya. Tidak malu-malu, nah, menyampaikan itu di khalayak ramai di kalangan mereka dalam khutbah Jumat. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ya hadza tub ilallah warji' min khata'ik. Taubatlah ente dari ucapan tersebut. Kembalilah, nyatakan salahnya antum di depan ikhwah yang antum sampaikan ucapan itu di hadapan mereka. Namun sangat sayang, sampai saat ini tidak ada sedikit pun kalimat yang keluar dari beliau. Yang lebih disayangkan lagi, sekian asatidzah jumhur diam seribu bahasa.
Sampai saat ini seakan-akan ridha, seakan-akan senyum-senyum mendengarkan itu semua karena ditujukan kepada mereka. Ya. Ini semua ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, upaya-upaya dari para pengusung-pengusung yang dimiliki para asatidzah jumhur itu, kaum mufarriqah, ya, untuk menggiring orang-orang yang bisa mereka, ya, jerat dengan jerat syubhat tersebut untuk kemudian berta'assub dengan haula la haula wala quwwata illa billah. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah di dalam kitab beliau At-Ta'assubudz Dzamim wa Atharuhu, beliau memiliki kitab yang berjudul Ta'assub yang sangat tercela dan pengaruh buruknya. Dalam satu penjelasan beliau menyebutkan bahwa hujjah yang dipakai setiap muta'assibah, orang-orang yang berta'assub dari zaman ke zaman, dari fitnah ke fitnah, itu mesti berhujjah sebagaimana berhujjahnya nenek moyang mereka dari para muta'assibah al-awwalun, generasi pertama orang-orang yang berta'assub. Ya, kata beliau, takadu takunu hujjatun likulli ummami wa hiya umdatu kulli muta'assibin ajizin zalim. Qala ta'ala, hampir-hampir kata beliau hafizahullah, hujjah setiap umat, dan hujjah itu merupakan pokok sandaran, ya, yang dijadikan sebagai hujjah setiap muta'assib, setiap orang yang berta'assub, orang yang berta'assub lagi ajiz, orang yang tidak mampu untuk mendatangkan hujjah, lagi zalim, yang kemudian melakukan kezaliman. Karena memang seperti yang disebutkan tadi, penyakit ta'assub itu ikhwati fillah rahimakumullah akan melahirkan kezaliman. Ya, kalau diturut-turut ke belakang, sumbernya adalah ta'assub. Ya, kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Nuh bersama kaumnya. Qala ta'ala, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum walau syaa Allahu la anzala malaikah ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Ini dia. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa hujjah setiap orang yang berta'assub itu, ya, hujjah yang mereka pakai dari zaman ke zaman, dari setiap fitnah ke fitnah, adalah hujjah yang pertama kali, ya, dipakai oleh pendahulu mereka. Itu kemudian ketika beliau mengkisahkan dakwah Nabi Nuh bersama kaumnya, kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus Nuh sebagai rasul, nabi, dan sebagai nabi, ya, Nuh sebagai nabi atau sebagai rasul kepada kaumnya. Maka Nuh pun mengatakan, ya qaum u'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma lakum min ilahin ghairuh, sungguh kalian tidak memiliki sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun, tidakkah kalian takut? Ya. Maka seruan tersebut untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, na'am, disanggah oleh kaumnya, oleh pembesar-pembesar kaumnya. Mereka mengatakan, faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, maka berkatalah para pembesar-pembesar dari kaum Nuh tersebut, ma hadza illa basyarun mithlukum, wahai kaum Nuh. Dia berbicara di hadapan manusia ketika itu, pembesar-pembesar kaum Nuh tersebut, untuk membantah dan menyanggah seruan Nabi Nuh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma hadza illa basyarun mithlukum, tidaklah dia ini, Nuh ini, sama, kecuali sama seperti kalian, manusia biasa. Yuridu ayatafaddala alaikum, yang dia menginginkan dengan seruan tersebut agar dia memiliki keutamaan atas kalian.
Walau syaa Allah la anzalal malaikah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, ini syubhatnya nih. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengutus utusannya, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengirim seorang malaikat, bukan manusia seperti dia. Ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin. Sungguh kami tidak pernah mendengar seruan yang seperti ini yang dibawa oleh Nuh, ya, dari nenek-nenek moyang kami yang terdahulu. Nah, ya. Apa kata Syekh Rabi' hafizahullah mengomentari ayat di atas? Kata beliau, hadhi hujjatuhum. Inilah menjadi hujjah, ya, para muta'assibah. Ya, ayat ini. Ucapan para pembesar kaum Nuh. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Sungguh kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dari nenek-nenek moyang kami terdahulu. Ya. Naam. Qala hadhi hujjatuhum lam ya'tihim mithla ma ja'a bihi Nuhun alaihi salam min tariqi abaihim. Ya. Inilah hujah mereka. Ya. Tidak sampai kepada mereka, tidak datang kepada mereka seperti apa yang dibawa oleh Nuh. Tidak datang, ya, tidak sampai kepada mereka apa yang dibawa oleh Nuh, apa yang diserukan oleh Nuh, apa yang didakwakan oleh Nuh, itu dari jalur nenek moyang mereka. Ya. Walau ja'ahum min tariqi abaihim laqabiluh. Kalaulah seruan yang diserukan oleh Nuh itu datang dari nenek moyang mereka, dari jalur nenek moyang mereka, niscaya mereka akan menerimanya. Ya, walakinnahu jaa min tariqin akhar. Akan tetapi seruan itu datang dari arah yang lain, dari jalur yang lain. Nuh yang menyampaikannya sebagai rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau menerimanya. Ya, karena seruan itu datang dari selain nenek moyang mereka. Wa dzalikum huwa ta'assub. Inilah hakikat ta'assub, kata Syekh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'ah. Paham kita ini? Ya. Ketika kebenaran itu tidak datang dari nenek moyang mereka, mereka pun menolaknya. Kenapa? Karena berta'assub kepada nenek moyang mereka. Kalaulah seruan itu datang dari nenek moyang mereka, ya, niscaya mereka akan menerimanya. Tapi karena yang menyampaikannya itu bukan dari nenek moyang mereka, dari Nuh, ya, mereka menolak mentah-mentah. Kenapa? Karena sudah mengakar penyakit ta'assub kepada nenek moyang mereka, yang kemudian itu diungkit-ungkit oleh pembesar Nuh, ya, untuk menjauhkan manusia dari cahaya hidayah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Nah, bila kita memahami penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah tentang hujjah yang dipakai oleh setiap orang yang berta'assub dari zaman ke zaman, dari setiap fitnah ke fitnah, seperti yang disebutkan di atas, maka apa yang beliau katakan ini sangat-sangat tepat. Ya, sangat-sangat kita lihat dengan mata-mata kita, kita dengar dengan pendengaran kita, ya, apa yang terjadi pada fitnah ini. Perhatikan, ini penting nih diperhatikan. Ya, perhatikan. Ketika turun wasaya ulama yang dibacakan dan dibawa oleh siapa? Ustadzuna Abul Harith hafizahullah ta'ala, yang beliau bacakan pada tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 21 Februari 2021, seorang yang thiqah dalam pemberitaannya, ya, thiqah dalam pemberitaannya, ya, maka apa yang terjadi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka menolak dengan segera. Mereka menolak, bahkan mendustakan wasaya tersebut. Bahkan mereka menuduh Ustadz Abul Harith hafizahullah telah berdusta dengan menebarkan syubhat. Ya, mereka tuduh Ustadz Abul Harith itu berdusta dengan cara menebarkan syubhat yang mereka tebarkan. Apa syubhatnya?
Mereka mengatakan wasaya itu yang dibacakan Ustaz Abdul Arif itu adalah wasaya yang lama. Iya kan? Wasaya yang lama yang tidak ada kaitannya dengan fitnah yang terjadi saat ini. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ikhwati fillah rahimakumullah, tuduhan keji pun disematkan kepada beliau hafizahullah dan beliau berlepas diri darinya. Ketika ada salah seorang asatidzah jumhur ma'ruf di kalangan mereka, tetangga kita sebelah ini, ya, yang mengatakan beliau seorang pembelot, ya, seorang pembelot. Maknanya pembelot nih, pengkhianat. La haula wala quwwata illa billah. Tuduhan keji, ya, tanpa rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Padahal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wasaya yang beliau bacakan itu telah mendapatkan pembenaran dan rekomendasi dari Syekh Arafat hafizahullah, yang juga turut bersaksi akan kebenaran wasaya itu, bahwa wasaya itu memang benar. Wasaya dari para ulamaul Madinah yang disampaikan terkait dengan fitnah yang sedang terjadi. Nah, ya, sehingga beliau ada penguatnya dari seorang yang thiqah pula. Namun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu pertanyaan besar di sini. Apakah kira-kira sebabnya mereka menolak dan mendustakan wasaya yang dibawa Ustadz Abdul Harith? Ada yang bisa jawab? Ya. Jawabannya adalah karena wasaya itu tidak datang dari jalurnya asatidzah jumhur. Tidak datang dari jalurnya asatidzah mereka. Kalaulah wasaya itu datang dari asatidzah mereka, niscaya mereka akan menerima dan segera membenarkannya. Inilah hakikat dari ta'assub buta. Sama seperti penjelasan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'ah dari penjelasan di atas. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, lebih daripada itu, ya, ketika turun sautiyah Syekh Al-Bukhari hafizahullah, yang secara langsung beliau sampaikan dan dikirim juga kepada asatidzah jumhur. Namun ternyata apa yang terjadi? Mereka tidak langsung menyampaikannya kepada para salafiyin. Justru mereka menyembunyikannya. Kenapa disembunyikan? Karena itu akan mengungkap dan menyingkap, ya, kebatilan yang mereka berada di atasnya. Mengungkap aib-aib mereka di hadapan salafiyin, sehingga harus disembunyikan rapat-rapat. Setahun lamanya ketika itu mereka menyembunyikannya. Sehingga ketika Syekh mendengarkan ini dan mengetahui perkara ini, beliau murka dengan semurka-murkanya. Sebagaimana pernyataan keras beliau tersebut beliau sampaikan di hadapan asatidzah jumhur sendiri dalam majlis Jalsah Madinah. Ya, ketika beliau mengatakan di hadapan asatidzah jumhur, akhfaitumus sautiyah, akhfaitumus sautiyah, akhfaitumus sautiyah, diulang-ulang oleh beliau dengan nada yang marah. Ya, sungguh kalian telah menyembunyikan sautiyah, audio saya. Ya, sungguh kalian telah menyembunyikannya, sungguh kalian telah menyembunyikannya. Maka ketika Syekh mengetahui perkara tersebut, mereka menyembunyikan sautiyah itu, ya, Syekh pun memerintahkan kepada Syekh Arafat untuk mengirimkan sautiyah tersebut kepada asatidzah Jember. Ya, sebelumnya asatidzah Jember nggak tahu itu, bahwa Syekh Al-Bukhari memberikan sautiyah tersebut yang dikirimkan memang diarahkan kepada asatidzah Jember. Syekh Bukhari para asatidzah Jember nggak tahu itu. Sampai ketika Syekh Arafat melalui perintah, ya, amanah dari Syekh Al-Bukhari menyampaikan sautiyah itu kepada asatidzah Jember, Ustaz Luqman hafizahullah dan yang bersamanya, maka mereka pun pada akhirnya mengetahui ternyata ada bimbingan, sudah turun bimbingan para ulama untuk memutuskan perkara dalam fitnah ini. Maka karena memang asatidzah Jember pun diperintah untuk menyebarkan, maka mereka menyebarkannya. Bukan menyebarkannya karena ada keuntungan di situ. Wah, ini senjata ini untuk asatidzah jumhur. Bukan karena itu. Karena semata-mata amanah ilmiah dari para ulama.
untuk menyebarkan, ditranskrip, diterjemahkan dan disebarkan. Nah, akhirnya mereka pun menyampaikan amanah tersebut dengan penuh amanah kepada umat, kepada salafiyin, sehingga disebarkanlah. Kita pun mengetahuinya dari jalur mereka ketika itu. Ya. Kita nggak tahu kalau ada ternyata di sana Sautiyah dari Syekh Al-Bukhari yang ternyata setahun lamanya sudah disembunyikan. La haula wala quwwata illa billah. Namun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi sangat disayangkan transkrip yang datang dari Jember tersebut tidak mendapatkan tanggapan dan sambutan yang baik dari para muqallid asatidah jumhur tersebut sebagai bimbingan dalam fitnah dan kabar gembira tentunya. Nah, ada nggak kita dulu bersama mereka, jujur saja, ya. Bahkan kita pengelola dalam semua channel-channel, grup-grup yang ada, tidak kita dapati satu huruf saja, bahkan setengah huruf dari terjemahan yang bersumber dari Jember tersebut di-share, dibagikan di grup-grup kita. Nah, sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika itu semua tidak mendapatkan tanggapan dari muqallid asatidah jumhur, ya, tidak ada semangat dari mereka sedikit pun untuk turut menyebarkannya, bergembira telah turun bimbingan ulama, selesai fitnah ini, kan begitu, ya. Namun tidak ada semangat untuk menyebarkan di channel-channel mereka, ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah asatidah jumhur mereka mengetahui bahwasanya as-Sautiyah itu telah sampai ke Jember dan sudah disebarkan dan transkrip oleh asatidah Jember, jazahumullah khairan, ya. Maka daripada kemudian turut menyebarkan as-Sautiyah tersebut secara sempurna, mereka justru membuat ringkasan yang disebut dengan nasihat terbatas, ya, yang mereka keluarkan pada tanggal 23 Dzulqa'dah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Juli tahun 2021, dan sebenarnya sebelum ini juga telah mengeluarkan nasihat terbatas tersebut, ya. Nah, yang isinya ringkasan. Satu pertanyaan lagi, mengapa harus diringkas? Siapa yang menyuruh antum untuk meringkasnya? Adakah perintah dari syekh meringkasnya sesuai dengan kondisi dan keadaan salafiyin ketika itu? Nah, silakan dijawab. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ternyata bila kita perhatikan nasihat terbatas yang dikeluarkan dan ditandatangani atau tersebut sederet nama kibar asatidah jumhur ketika itu, ternyata isinya banyak menghilangkan perkara-perkara penting dari nasihat asli Syekh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Mana ilmiahnya, mana amanahnya? Nah, ya. Kita kembali kepada pertanyaan yang sama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa para muqallid ajur asatidah jumhur, ya, tidak sedikit pun memiliki animo baik untuk turut menyebarkan transkrip audio Syekh Al-Bukhari yang datang dari pihak Jember? Apa sebabnya? Karena transkrip itu datang dari pihak Jember. Kalau itu datang dari asatidah mereka, itu akan semangat dengan gegap gempita menyebarkannya. Maka inilah hakikat ta'assub buta tersebut, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga semua perkara dalam fitnah ini, ya, yang datang dari selain jalur asatidah mereka, itu akan segera dengan mentah ditolak. Ya, inilah manhaj mereka. Oleh karena itu judulnya apa? Manhaj asabiyah buta. Nah, ini memang dijadikan sebagai manhaj, ya, dalam fitnah ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penyakit kronis ta'assub dan taklid buta ini, ya, telah membutakan mata hati mereka sehingga tidak mampu melihat al-haq dan al-batil, sebagaimana pula telah menutup pendengaran mereka menjadi tuli secara ma'nawi, buta secara ma'nawi, ya, sehingga tidak mampu mendengar kebenaran disampaikan kepada mereka
penyakit yang akan menjadikan mereka mendustakan, menentang kebenaran, yang pada akhirnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penyakit ta'assub itu menjerumuskan mereka kepada keburukan yang lebih besar. Apa itu? Penyakit ta'assub tersebut menjerumuskan mereka kepada kubangan-kubangan hizbiyah, yang dengan manhaj hizbiyah tersebut mereka pun membangun prinsip al-wala dan al-bara yang sempit. Setiap orang yang membela asatidal jumhur, siapa dia? Kawan, sahabat. Ya. Setiap orang yang mengkritik, yang menjelaskan dengan penuh amanah dan ilmiah kesalahan-kesalahan asatidal jumhur, mereka adalah lawan yang dibenci. Ya, inilah hizbiyah jahiliyah yang sangat tercela. Nah, ini kita saksikan bersama dan kita rasakan bersama. Ya, setiap orang yang mengeser pamflet daurah masyayikh, nah, disikapi, dikeluarkan di grup dan seterusnya, langsung dicap musuh, harus disikapi. Bahkan hasutan-hasutan dari para kibar asatidal jumhur pun juga ya, turut andil dalam perkara tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga sadar tidak sadar, asatidal jumhur dan para muqallidnya, mereka saat ini telah melakukan bid'ah hizbiyah. La haula wala quwwata illa billah, meskipun mereka tetap mengklaim diri-diri mereka sebagai salafi. Naam. Ya. Ingat kisah Laila, ya, yang semua mengaku memiliki ikatan cinta kasih kepada Laila, namun ternyata Laila mengingkari semua pengakuan dan klaim tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Rabi' dalam kitab yang sama, Ta'assub adz-Dzamim wa Atharuhu, membawakan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan para ahlul kitab yang menjadikan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka sebagai rob-rob yang mereka taati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahlul kitab, kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, para ulama-ulama mereka sebagai rob-rob yang teranggap sebagai rob-rob yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari ayat di atas tentang keadaan orang-orang ahlul kitab tersebut, kata beliau, wa haula'il ladzina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu ata'uuhum fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahallahu Allah yakununa ala wajhain. Bahwa mereka-mereka yang menjadikan rahib-rahib mereka dan ulama-ulama mereka sebagai rob-rob, ya, karena banyak yang diikuti, mereka itu ikuti, enggak cuma satu, sehingga dalam bentuk jama' Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya arbab, rob-rob maknanya, ya, yang mereka ikuti. Naam. Bagaimana itu? Sehingga mereka dikatakan menjadikan ahbar dan ruhban mereka sebagai rob-rob, yaitu ketika mereka ahlul kitab tersebut mentaati para ulama mereka dan rahib-rahib mereka dalam
penghalalan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan pengharaman apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Nah, orang-orang yang mentaati para ruhban dan ahbar dari kalangan Alkitab ini, keadaan mereka kembali kepada dua kondisi dan perkara. Kembali kepada dua keadaan, ala wajhain. Yang pertama, al-awwal ay ya'lamu annahum baddalu dinallahi fayattabi'unahum ala hadha tabdil. Keadaan yang pertama adalah mereka mengetahui, para pengikutnya ini, mereka mengetahui bahwa para ulama dan para rahib-rahib mereka itu, ya, mereka telah mengetahui, sadar mereka bahwasanya mereka itu telah mengganti agama Allah, telah menukar-nukar agama Allah dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fayattabi'unahum ala hadzal tabdil. Bersama dengan itu mereka tetap mengikuti, ya, perubahan yang mereka lakukan. Yang dimaksud sini para ulama dan rahib-rahib mereka. Fayataqiduna tahlila ma haramallah. Ya, tidak lebih daripada sedar mengikuti, bahkan mereka meyakini, ya, pengharaman, penghalalan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Atau tahrima ma ahallallahu ittiba'an li ru'asaihim ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rusul fahuwa kufrun. Ya. Mereka meyakini pengharaman apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dalam rangka untuk mentaati, mengikuti tokoh-tokoh mereka, bersamaan dengan sadarnya mereka, tahunya mereka tahu bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang menyelisihi agama para rasul. Maka ini, orang yang seperti ini kufrun, telah jatuh kepada perkara kekafiran. Ya. Naam. Waqad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan. Dan sungguh perbuatan itu telah dijadikan oleh Allah dan Rasulnya, dihukumi oleh Allah dan Rasul sebagai perbuatan kesyirikan. Wa illam yakunu yusalluna lahum. Meskipun para pengikutnya itu tidak menyembah para ulama dan ruhban mereka dalam salat-salat mereka, wa yasjuduna lahum, meskipun mereka tidak sujud kepada mereka, fakana man ittaba'a ghairahu fi khilafid din, maka barang siapa, ya, mengikuti seseorang yang menyelisihi agama Allah Azza wa Jalla, yang menyelisih syariat Allah, ma'ilmihi annahu khilafun lid-din, bersamaan dengan pengetahuannya, keyakinannya bahwa perkara itu adalah perkara yang menyelisihi agama, menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya, wa'taqada ma qalahu dzalik, dan dia bahkan meyakini apa yang dikatakan orang yang diikutkannya tersebut, diikutnya tersebut, duna ma qalahu Allah wa rasuluhu, dengan tanpa selain dari apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan dan Nabi SAW sabdakan, musyrikan mithla haula, maka orang yang demikian ini adalah seorang musyrik sama seperti pengikut, ya, ahbar dan ruhban dari kalangan ahlul kitab. Ya. Apa faedah yang dapat dipetik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dari penjelasan Syekhul Islam pada poin yang pertama ini? Ya. Faedah besar ikhwati fillah rahimakumullah bahwa berta'assub buta dengan tanpa ilmu dan hujjah itu dapat menjerumuskan seorang melakukan kesyirikan. Itu dapat menjerumuskan seorang kepada perbuatan kekufuran, kesyirikan yang Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan dosa kesyirikan. Kesyirikan itu ikhwati fillah rahimakumullah tidak hanya terbatas menyembah selain Allah, sujud di hadapannya, tidak itu. Dengan cakupan yang luas, bahkan Syekhul Islam memvonis perbuatan ta'assub buta, taklid buta dapat menyebabkan seorang melakukan kesyirikan, sama masuk dalam ancaman ayat yang di atas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya,
Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh barang siapa yang menyekutukan Allah, yang melakukan dosa kesyirikan, yang melakukan kesyirikan, ya, maka tempatnya adalah di neraka. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah di neraka, dan tidak ada sedikit pun penolong bagi mereka. Sehingga hati-hati untuk melakukan dosa ta'assub buta ini. Ya. Akan sama kondisinya seperti para pengikut dari kalangan Ahlul Kitab kepada ruhban dan tokoh-tokoh dan ulama mereka. Berta'assub buta dalam keadaan dia tahu itu salah. Ya, dia tahu. Ini keadaan pertama ini, para muta'assibah ini. Orang-orang yang berta'assub. Dia tahu. Ya, para asatidzah jumhur tidak sedikit pun memiliki dalil dan hujjah di sisi para ulama untuk membenarkan perpecahan ini. Dia tahu itu. Bahkan tetapi dia ikuti, bahkan dia yakini. Ya, bahwa mereka berada di atas kebenaran, dia bela. Hati-hati. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam ini mengancam Anda, wahai muta'assib. Nah, apa yang dikatakan Syekhul Islam ini, bahwa Anda telah terjatuh pada dosa kesyirikan. Nah, hati-hati. Kemudian beliau melanjutkan pada kondisi orang yang kedua. Tadi yang pertama jelasnya, sekarang yang kedua. Kata beliau, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil haram wa tahlilil halal thabitan, lakinnahum ata'uuhum fi ma'siyatillah kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asi, fahaula lahum hukmu amthalihim min ahli dhunub kama thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamat ta'atu fil ma'ruf. Perhatikan keadaan yang kedua dari orang-orang yang berta'assub, ya, bahwa para pengikut tokoh-tokoh ruhban dan ulama ahlu kitab tadi yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, keadaan yang kedua adalah orang-orang yang keyakinan mereka tidak berubah dari apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ataupun ulama ahlu kitab tersebut. Ya. Mereka masih meyakini apa yang Allah haramkan adalah haram, apa yang Allah halalkan adalah halal. Ya, mereka tidak membenarkan perubahan yang dilakukan oleh para ruhban dan ulama ahlu kitab tersebut. Namun bersama dengan itu mereka tetap mengikuti, tetap ya mentaati para ruhban dan ulama tersebut dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana seorang muslim melakukan kemaksiatan yang dia tahu dan yakini ini adalah kemaksiatan, maka haula, orang-orang seperti ini hukumnya seperti hukum para pelaku dosa, itu sebagai seorang fasik. Nah, maka para muta'assibin tidak keluar dari dua keadaan ini. Ya, apakah dia akan masuk golongan pertama yang akan menyebabkan dia melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran, ataukah dia akan masuk golongan yang kedua yang akan menyebabkan dia sebagai seorang yang fasik? La haula wala quwata illa billah, iyadzan billah. Nah, kemudian dalam penggalan ucapan beliau ini, Syekhul Islam pada akhir ucapannya beliau mengatakan, ini faedah penting nih, ya, perkara penting dalam perkara ta'assub. Kata Syekh Arabi, perkara ini banyak orang nggak sadar, ya, sehingga mohon untuk dicermati. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wa amma man qallada syakhsan duna nadhirihi bi mujarradi hawah wa nasarahu bi yadihi wa lisanihi min ghairi ilmin anna ma'ahu al-haq, fahadha min ahli al-jahiliyah. Wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun amaluhu salihan, wa in kana matbu'uhu mukhti'an kana athiman. Perhatikan penjelasan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Beliau mengatakan, wa amma man qallada syakhsan duna nadhirihi bi mujarradi hawa. Adapun orang yang bertaklid kepada seseorang, ya, dari selain orang itu, dia bertaklid kepada si fulan, dari selain si fulan tadi, bi mujarradi hawa, dia bertaklid kepadanya karena murni dorongan hawa nafsu, ya. Wa nasarahu biyadihi wa lisanihi min ghairi ilmin anna ma'ahul haq, dan dia pun membela si fulan tadi yang dia berta'assub dan bertaklid kepadanya dengan tangannya, dengan lisannya. Perhatikan ini titik pentingnya nih, tanpa dia mengetahui bahwa kebenaran itu ada pada si fulan tadi, ya. Fahada min ahlil jahiliyah, maka perbuatan ini merupakan perangai dari perangai ahlul jahiliyah. Meskipun yang dia ikuti itu benar, namun perbuatannya tadi yang hanya mengikutinya karena sebab hawa nafsu, dengan tanpa mempelajari terlebih dahulu bahwa si fulan ini berada di atas kebenaran, ya. Kata beliau, bila yang dia ikuti itu memang benar, maka perbuatan dia bertaklid kepada orang tadi itu tidaklah benar, ya. Padahal dia bertaklid kepada pihak yang benar, kan begitu. Tapi dia nggak ngerti apa ilmunya, ya. Tapi dia nggak tahu apa ilmunya yang menyebabkan si fulan ini berada di atas kebenaran. Dia mengikutinya hanya sekedar hawa nafsu saja, karena si fulan ini, maka saya ikuti, ya. Semoga dia berada di atas kebenaran. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ini adalah perangai dari perangai jahiliyah, ya. Kalaupun memang ternyata yang kamu ikuti itu, yang kamu bertaklid kepadanya memang berada di atas kebenaran, sungguh perbuatan kamu yang bertaklid kepadanya dengan tanpa kamu mempelajari apa yang menjadi hujjah si fulan tadi sehingga dia berada di atas kebenaran, kamu mengikutinya sekedar dorongan hawa nafsu, ya, sungguh perbuatanmu itu perbuatan yang keliru. Wa in kana matbu'uhu mukhti'an, dan kalaulah yang dia ikuti tersebut ternyata adalah orang yang salah, ya, kamu ikuti orang yang salah, maka sungguh kamu telah berdosa. Kemudian perhatikan nih, ta'liq dari Syekh Rabi yang menunjukkan kedalaman dan kefaqihan beliau, hafizahullah. Beliau mengatakan, yakni menjelaskan ucapan di atas tadi, hatta law kana matbu'uhu 'alal haqq wa huwa tabi'uhu bi ghairi hujjatin wala burhan faqat li'annahu fulan wa hadha athimun wa in kana matbu'uhu 'alal haqq. Ya, yakni maksudnya, maksud ucapan Syekhul Islam itu adalah hingga law kana matbu'uhu 'alal haqq, meskipun yang dia ikuti itu memang benar-benar di atas kebenaran, dan dia mengikuti orang yang dia taklid tersebut dengan tanpa hujah dan tanpa burhan, bukti, ya, semata karena dia itu si fulan, tanpa mempelajari apa hujah si fulan, apa dalil si fulan, ya, dia hanya mengikuti karena si fulan, berarti kan hawa nafsu nih, kan begitu. Naam, fahadha, naam, wa in kana matbu'uhu 'alal haqq fahadha athim, maka orang yang demikian itu dia telah berdosa meskipun yang diikuti itu berada di atas kebenaran. Fayajibu, nasihat beliau berikutnya, ayatajarradal insanu lillah, maka yang wajib adalah untuk setiap kita benar-benar, ya, memurnikan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, wa yabhathu 'anil haqqi wa yattabi'u ahlahu wa yansuru hadzal haqq wa yansuru ahlahu, hadza huwa matlub minal mu'min. Kemudian beliau mengajarkan kepada kita satu manhaj sunni salafi. Apa kata beliau pada penghujung ucapannya? Beliau mengatakan, ya, maka yang wajib bagi setiap muslim, bagi setiap insan untuk dia memurnikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana dia harus mempelajari kebenaran, sehingga jangan ditebar syubhat. Wahai asatidz jumhur, belajar saja dalam keadaan sudah turun bimbingan para ulama yang wajib, seperti kata Syekh Rabi' hafizahullah, yabhath 'anil haqq, dia mencari kebenaran itu, dia pelajari, jangan disembunyikan, jangan ditutupi,
Kalau salah ya rujuk. Itu khair minat tamadi fil batil. Itu lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan. Jangan sungkan, jangan malu. Ya. Nanti kami ada pengikutnya nih. Nanti hilang nih puluhan ribu orang ikuti kami nih. Ya. Kun abdan lillah wala takun abdan li ghairillah. La haula wala quwata illa billah. Naam, maka yang wajib adalah untuk seorang muslim mencari kebenaran dan mengikuti pembawa kebenaran itu, menolong kebenaran tersebut dan menolong orang-orang yang berada di atas kebenaran itu. Ini yang dituntut dari setiap mukmin. Ini manhaj ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang diajarkan ulama kita. Ya, mencari kebenaran, berpegang dengan kebenaran, membela kebenaran itu dan membela orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kalau tanpa hujah dan dalil di sisi para ulama untuk membenarkan perpecahan, kebenaran apa yang ada? Nah, ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan dalam tempat yang lain yang juga dinukilkan Syekh Rabi' dalam kitab ini Ta'assub Adz-Dzamim wa Atharuhu. Qala thumma qala ba'da dhalika fa in waqa'a bainal muallimin wa muallimin wa tilmidin wa tilmidin wa muallimin wa tilmidin khusumatun wa musyajaratun lam yajuz li ahadin ayu'ina ahadahuma hatta ya'lamal haq. Nah, ini perkara penting lagi. Ya. Kemudian Syekhul Islam mengatakan setelah itu, bila terjadi di antara seorang pengajar dengan pengajar yang lain, seorang ustadz dengan ustadz yang lain, seorang murid dengan murid yang lain, antara seorang ustadz dengan muridnya, terjadi permusuhan, terjadi perseteruan, maka tidak boleh, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, untuk seorang pun menolong salah satu dari antara dua pihak sampai dia mengetahui kebenaran itu berada di antara salah satu dari keduanya. Fala yu'awinuhu bijahlin wala bihawa. Maka janganlah dia menolong pihak manapun dengan kejahilan dan hawa nafsu. Bal yanzur fil amr. Lihat nih, Syekhul Islam mengatakan bal yanzur fil amr. Bahkan hendaknya dia mempelajari perkara tersebut, perseteruan di antara kedua belah pihak. Dia pelajari asatidzah jumhur dengan Ustaz Luqman hafizahullah dan yang bersamanya, dipelajari, dilihat, yanzur fil amr. Dan kemudian terus digiring, jangan sibuk menfitnah, belajar. Ya kita juga belajar. Alhamdulillah. Sekian durus ilmiah. Baca sendiri, lihat sendiri, dengarkan sendiri. Nah, ya. Ini semua upaya untuk memalingkan umat dari kebenaran, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala fa idza tabayyana lahul haq a'ana al-muhiq minhuma. Dan apabila telah jelas baginya kebenaran itu di pihak siapa, maka yang wajib bagi orang tersebut untuk menolong pihak yang berada di atas kebenaran di antara keduanya, alal mubtil, dari orang yang berada di atas kebatilan. Perhatikan nih, sawaun kana al-muhiqqu min ashabihi au ashab ghairihi. Sama saja yang pihak yang benar itu dari golongannya, dari sahabatnya atau dari lawan sahabatnya. Ya. Wa sawaun kana al-mubtilu min ashabihi au ashabi ghairihi. Sama saja apakah kebatilan itu berada di pihak sahabatnya atau selain pihak sahabatnya. Fayakunul maqsudu ibadatullah wahdahu, sehingga yang menjadi maksudnya adalah, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah semata, wa ta'atu rasulihi, wa ta'ata rasulihi, dan mentaati rasulnya, wa tiba'al haq, dan mengikuti kebenaran. Na'am. Wa man mala ma'asabihi sawa'un kana al-haqqu lahu aw alaihi faqad hakama bi hukmil jahiliyah wa kharaja an hukmillahi wa rasulihi. Dan barang siapa yang condong kepada temannya, sama saja temannya tersebut di atas kebenaran
atau tidak di atas kebenaran, dia condong semata karena hawa nafsu tadi, maka sungguh hukumnya adalah hukum jahiliyah dan keluar dari ketaatan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terakhir, yang menjadi nasihat Syekh Rabi' hafizahullah, ya, dalam setiap fitnah, terkhusus dalam perkara ta'assub ini, kata beliau, falladhi yulzibuna ma'syaral ikhwah an naftisha anfusana, maka yang wajib, yang lazim bagi kita semua, wahai ma'syaral ikhwah, adalah untuk kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Faman wajada fi nafsihi syai'an min hadzal marad fa'alaihi ayatadaraka nafsahu, maka barang siapa yang mendapati padanya, ya, bagian dari penyakit ta'assub ini, maka hendaknya ia segera untuk mengangkat dan mengobati, menghilangkan penyakit tersebut. Wa yaqbalu 'ala al-'ilaj an-naji', dan dia menerima terapi pengobatan yang bermanfaat, yang akan mengangkat penyakit tersebut. Wa yabhath da'iman 'alal haqq, dan dia mencari seterusnya, terus menerus mencari kebenaran, liyanju bi nafsihi min wahdati ta'assubil a'ma, untuk dia dapat selamat dari kubangan-kubangan ta'assub buta, alladzi qad yuaddi ila syirki billah, yang perbuatan ta'assub ini dapat menggiring seorang untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, au yuaddi ila dhalalil khatir, atau akan menggiring orang tersebut kepada kesesatan yang sangat berbahaya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga demikian, ya, apa yang menjadi tuntunan dan bimbingan para ulama kita, penjelasan para ulama kita akan bahaya penyakit ta'assub buta ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun dari semua ini, ya, kita tetap berharap, nah, kepada mereka, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada al-haq, untuk mau bertawadhu', rendah hati di hadapan kebenaran, memiliki sifat rujulah, memiliki sifat kejantanan untuk berujuk dan menyatakan kami salah dan kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Selesai perkara. Ya. Semua akan berbahagia dengan persatuan yang kembali terwujud. Nah, tidak ada rasa benci, ya, tidak suka dalam perkara ini, kecuali karena kita menegakkan prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kita cinta karena Allah dan kita pun membenci karena Allah. Prinsip besar Ahlussunnah al-ijtima', bersatu, berkumpul di atas al-haq dan menjauhi perpecahan dan perselisihan. Ini prinsip Ahlussunnah. Ketika itu dilanggar, ketika itu dijatuhkan, ketika itu diinjak-injak dengan tanpa hujah dan dalil, maka tentu, ya, kita pun akan murka karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita pun tetap berharap hidayah untuk mereka, sebagaimana doa Al-Imam Ahmad rahimahullah yang dinukil dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dari jilid ke-10 pada halaman 329, ketika beliau menyebutkan sebuah doa, beliau mengatakan, Allahumma man kana min hadhil ummati ala ghairil haqqi wa huwa yadhunnu annahu ala al-haqqi faruddahu ila al-haqqi liyakuna min alil haqq. Kata beliau rahimahullah Al-Imam Ahmad, ya Allah, barang siapapun dari umat ini yang berada tidak di atas kebenaran, dalam keadaan dia menyangka, dia meyakini, dia mengklaim dirinya bahwa dia berada di atas kebenaran, maka ya Allah, kembalikanlah dia kepada kebenaran tersebut sehingga dia menjadi golongan dari orang-orang yang berada di atas kebenaran. Naam. Amin ya rabbal alamin.
Nah, sini ada sebuah pertanyaan. Bismillah, apakah ikhwah yang menjelaskan atau menyampaikan kalam-kalam ulama kepada yang lainnya sebagai nasihat bisa disebut sebagai ruwaibidah, padahal karena hanya menukil, ya. Naam. Maka vonis ruwaibidah ini merupakan kebatilan, kekeliruan yang besar, hawa nafsu, vonis yang berada di atas hawa nafsu, yang menjadi kewajiban kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' dan sebelumnya Syekhul Islam adalah untuk kita membela kebenaran, untuk kita menebarkan kebenaran, ya. Nah, semata apa yang kita sampaikan ikhwati fillah rahimakumullah memiliki hujjah, dalil dari sisi para ulama, nah, maka itu bukan hawa nafsu. Justru yang mengatakan ruwaibidah dialah yang berada di atas hawa nafsu. Mana dalil antum mengatakan itu, seperti ini ruwaibidah? Datangkan, ya. Dalam keadaan yang telah jelas kita dengarkan dari bimbingan para ulama kita, yang menjadi kewajiban kita, kewajiban adalah untuk menyampaikan kebenaran, ya, membela kebenaran, menolong orang-orang yang berada di atas kebenaran. Maka menyampaikan hal yang seperti ini bagian dari perkara yang diwajibkan dan sangat ditekankan dan dianjurkan untuk dilakukan. Bila tidak demikian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, banyak mereka tidak akan bisa membedakan mana al-haq dan al-batil, ya. Banyak dari mereka yang akan terancukan, ya, terkaburkan mana yang al-haq dan mana al-batil. Yang penting apa yang disampaikan ilmiah, berupa hujjah dan dalil di bawah bimbingan para ulama. Nah, bukan hawa nafsu. Ingat, ya, faedah besar dari Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa seorang yang mengikuti orang lain karena hawa nafsu meskipun orang tersebut di atas kebenaran, ini merupakan perangai jahiliyah, ya. Dan ini perbuatan yang keliru, sehingga kita mengikuti seorang ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah itu harus berdasarkan dalil dan hujah sesuai dengan bimbingan para ulama. Bukan karena si fulan, karena dia adalah si fulan, karena dia adalah orang yang punya juhud dalam dakwah, telah putih, ya, janggut-janggut mereka dalam dakwah, telah kokoh kaki-kaki mereka dalam dakwah, ya. Nah, harus tahu dulu apa landasan dan dasar mereka, sehingga yang menjadi kesimpulan ini semua adalah hujjah dan bukti. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam syariat yang mulia untuk menjadi seorang muslim, ya, yang cerdas, segala sesuatunya di atas ilmu, bukan ikut-ikutan, bukan bertaksub buta, bukan bertaklid buta.